Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MUI TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, bertemu lagi dalam acara podcast MUI TV Kota Bekasi. Bersama saya Kiai Haji Jamulail. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kiai? Alhamdulillah, Allah kasih sehat. Alhamdulillah. Sibuk apa nih Kiai? Ya masih sebiasa ya, dakwah Masya Allah. di tengah-tengah masyarakat, pendidikan pesantren dan lain sebagainya. Di tengah-tengah kesibukan Kiai ini masih sempat ya untuk berdakwah ke MUI. Ya alhamdulillah. Semoga Allah kasih sehat dan berkah selalu ya Kiai. Amin amin. Amin. Nah Kiai, untuk Baik. kali ini saya ingin menanyakan arti dari hijrah. Banyak orang yang ngomong hijrah yang sesungguhnya baik. ini tuh apa sih Kiai? Hijrah itu berasal dari kata yang punya makna pindah. Pindah. Ya, kata yang punya makna pindah. Pindah ini ada dua. Pertama, pindah secara fisik dari satu tempat ke tempat yang lain. Iya. Nah, Rasulullah SAW juga hijrah secara fisik ya, dari Makkah ke kota Madinah yang awal namanya Yathrib, kemudian diubah namanya menjadi Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua, hijrah itu punya makna juga non fisik. Non fisik. Hijrah hati, hijrah pikiran, hijrah sikap. Dan itu juga disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika ada Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Kemudian Rasulullah bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada hijrah secara fisik dari Makkah ke kota Madinah, akan tetapi ada hijrah yang tadi sifatnya pikiran, mindset, hati, sikap, karakter. Apa itu niyatun? Niat ya. Niat dari yang buruk menjadi baik. ke baik. Nah, itu juga satu bagian dari hijrah. Sikap dari yang buruk ke yang baik. Karakter dari yang tidak luhur menjadi sesuatu yang mulia. Itu juga bagian hijrah yang punya makna non fisik. Non fisik. Nah kemudian nih Kiai, kalau misalnya sejarah hijrah itu tersendiri, kayak misalnya Rasul itu seperti apa sih Kiai? Nah, Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah memang itu atas perintah dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang dalam kajian sejarah Islam, Sirah An-Nabawiyah, hijrah ini punya makna, punya spektrum yang sangat luar biasa. Dari berbagai sisi, dari berbagai aspek. Misalnya di Mekah itu dakwah masih relatif sifatnya sirron atau sembunyi-sembunyi, diam-diam. Sifatnya personal. Tapi ketika Nabi hijrah, itu dakwah semakin meluas. Tidak sebatas di kota Madinah, tapi juga di luar kota Madinah, bahkan mendunia. Nah, dengan cara Rasulullah itu mengirimkan duta dan juga surat, misalnya ke Mesir, ke Muqawqis penguasanya, misalnya ke Kaisar Yazdajir yang ada di Persia, agar mereka ini menerima Islam dan mau masuk Islam. Nah itu ketika Nabi hijrah, adanya di kota Madinah. Nah, dan tentu aspek-aspek yang lain seperti Quran. Ada ayat-ayat surah-surah Makkiyah, berarti masih di Mekah. Ada ayat surah Madaniyah, berarti setelah Nabi ada di Madinah. Nah, ini bagian yang sangat luar biasa dari hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian nih, kalau misalkan makna hijrah di era sekarang ini tuh kayak gimana sih Kiai? Ya tetap hijrah di era sekarang juga relevan. Masih tetap sesuai dengan kemajuan zaman. Maksudnya kita berhijrah sekarang dengan niat kita yang tadinya buruk jadi baik. Dengan sikap kita yang tadinya tidak baik menjadi baik. Tidak mulia menjadi mulia, tidak luhur menjadi luhur. Hal-hal yang sifatnya buruk pindah kepada kebaikan, itu namanya esensi hijrah. Yang dapat kita amalkan di era sekarang ini, di era milenial ini. Makna hijrah yang kemudian substansial dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hijrah dengan makna yang luas, dengan makna yang komprehensif, masih tetap up to date bagi zaman saat ini dan juga pada masa yang akan datang.
Nah kemudian nih, Kiai, kalau misalkan untuk hijrah sendiri, kita tuh harus berpegang teguh nggak sih sebelum kita tuh hijrah? Kadang banyak nih orang-orang yang sebenarnya dia tuh tidak tahu apa-apa, seorang yang awam, tiba-tiba dia pengen hijrah, tapi hijrah dia tuh tiba-tiba malah salah ikut aliran seperti itu. Bagaimana sih kita menyaring yang seperti itu, Kiai? Ya. Halo jiwa muda, kalian masih bingung dan masih mencari tempat untuk kuliah? Nah, ini dia solusinya. Kalian bisa berkuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Yuk kita lihat ada apa aja di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pertama, kita disambut dengan lobi dan juga ruang pendaftaran untuk kalian calon mahasiswa baru Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Dengan ilmu menjadi wirausaha di bawah sinar matahari. Lanjut. Nah, sekarang kita berada di ruang administrasi. Lanjut lagi, kita ke ruang dosen dan juga ruang dekan Fakultas Teknik dan Komunikasi. Nah, ini dia ruang kelas untuk para mahasiswa belajar mengikuti perkuliahan dan juga kantin untuk kalian para mahasiswa bersantai sejenak setelah perkuliahan. Di kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ini ada juga studio IBMB TV loh. Nah, kalau boleh tahu nih, bisa diceritain nggak ke jiwa muda? IMM itu apa sih? Ya, mungkin jiwa muda IBM. Saya bisa menjelaskan hanya mungkin sedikit ya, Mas. Ya. Muda-mudi berkreasi, kemandirian. Kenapa manusia selalu diberikan cobaan? Ini pertanyaan yang luar biasa. Tapi mungkin saja yang bertanya ini bukan senang dicoba. Mungkin saja yang bertanya ini tadarusnya belum sampai kepada ayat yang dia maksud. Jiwa muda semangat berkarya, dengan ilmu membangun umat dan bangsa. Di bawah sinar matahari, memberi semangat, menjadi pencerah dunia. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Oh iya, para jiwa muda, kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga memiliki gedung baru loh. Yuk kita intip di dalamnya. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Nah, kita disambut dengan lobi dan juga musola untuk kita beribadah nih jiwa muda. Lanjut lagi, ada juga ruang rapat para dosen-dosen Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Bagi kalian yang hobi membaca buku, di sini juga ada perpustakaan loh. Banyak sekali buku-buku pelajaran yang bisa kalian baca untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Tadi kita sudah lihat kampus A dan kampus B Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Berapa sih biaya pendaftarannya? Total pembayaran pertama hanya sebesar Rp1.250.000 dan biaya per semester hanya Rp3.000.000. Ada jurusan apa aja sih di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi? Yang pertama, ilmu komunikasi. Kedua, teknik informatika. Ketiga, manajemen. Keempat, ekonomi Islam. Kelima, akuntansi. Dan yang keenam, ekonomi pembangunan. Oh iya, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga punya beasiswa loh bagi kalian jiwa muda yang berprestasi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung segera daftarkan diri kalian ke Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi.
makanya ini harus hati-hati. Kita harus tahu kita mau hijrah kemana dan mau apa tujuannya. Jangan sampai kemudian hijrah salah arah dan salah tujuan. Nah ini juga harus setiap orang yang katanya atau yang sudah niat bertekad untuk berhijrah mengerti dulu pijakan hijrahnya, landasan hijrahnya harus paham. Dan memang ini juga salah satu tugas ulama, termasuk tugas MUI Majelis Ulama Indonesia, mengarahkan masyarakat untuk hijrah dengan landasan, cara dan tujuan yang benar serta tepat arahnya. Demikian, jangan sampai salah. Jadi jangan sampai salah kayak gitu ya. Iya, jangan sampai salah. Jadi kita harus benar-benar bisa menyaring dulu. Bisa menyaring, jangan alih-alih hijrah tahu-tahu mengikuti aliran sesat. Iya. Jangan sampai itu terjadi. Nah, kemudian nih Kiai, banyak untuk zaman sekarang ini orang-orang tuh pada hijrah, mungkin yang darinya non muslim kemudian jadi Islam seperti itu, yang belum pakai hijab dan akhirnya sekarang pakai hijab. Kemudian ada 1-2 faktor di mana mereka itu mungkin sakit hati kepada lingkungan atau seseorang yang mereka tuh ternyata tuh Islam seperti ini ya, udahlah males seperti itu. Jadi yang pertama pakai hijab jadi buka hijab. Nah itu seperti apa Kiai? Nah makanya jangan sampai kita ini menjadi penyebab kekecewaan orang terhadap orang Islam, malah kemudian bawa-bawa Islam. Gitu, jangan sampai kita ini yang jadi penyebab orang lain tidak suka dengan orang Islam dan kemudian kecewa dengan Islam. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya kita harus mengamalkan Islam ini dengan benar. Misalnya ramah, jangan kekerasan. Misalnya merangkul, jangan memukul. Sehingga orang itu menjadi terkesan dan terkesima dengan ajaran Islam via kita, lewat kita. Jangan sampai kita lah yang menjadi penyebab orang yang tadinya sudah misalnya nih berhijab jadinya membuka hijab. Gitu, gara-gara kita. Jangan sampai itu terjadi. Atau hal-hal yang lain yang membuat dia kecewa karena mungkin juga dia masih awam kan. Nah, jadi orang dibawa-bawa gara-gara orang tertentu, dia kemudian menanggalkan hal-hal yang itu menjadi kewajiban dari Islam untuk dia laksanakan. Nah, jangan sampai. Jadi kita harus menata diri, mengoreksi diri, menghisab diri kita sendiri, terus merajut niat kita, perbuatan kita, amal kita, sehingga grafiknya, indeksnya selalu meningkat kebaikannya. Dan kita menjadi baik untuk orang lain yang kita ajak kebaikan itu sendiri. Gitu. Jangan sampai sebaliknya. Orang lain menjadi berbuat buruk karena ada sesuatu yang dia kecewa dari diri kita. Itu harus selalu kita jaga. Jangan sampai terjadi. Apalagi terkait dengan akidah misalnya. Dia malah keluar dari Islam. Tuh, gara-gara yang menurut dia, kita lah yang mengecewakan dia. Itu jangan sampai terjadi. Nah, kemudian nih Kiai, kan banyak ya, udahlah ntar aja sholatnya, atau ntar dulu deh puasanya, ntar dulu pakai kerudungnya. Kalau misalkan niat kita udah kuat, kalau misalkan kemampuan kita udah mencukupi kayak gitu tuh kayak gimana sih Kiai? Sebenarnya tidak bisa seperti itu ya. Yang namanya niat seperti penjelasan dari para ulama misalnya seperti Imam Syafi'i, yang namanya niat itu qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Sesuatu yang terbersit di hati tapi kemudian dibarengi dengan amal, dengan perbuatan. Itulah namanya niat. Jadi tidak sebatas kemudian di hati saja, harus dibarengi dengan perbuatan. Kan itulah sisi manusia. Sayap aja ada 2. Itu semuanya harus berjalan, gak cuma satu saja. Kalau satu dalam pengertian hati saja nanti bisa timpang, meskipun memang niat baik kita itu dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi maksud Nabi Muhammad, ketika sudah kita punya niat baik, harusnya kita termotivasi,
terdorong untuk mewujudkan niat yang baik itu dalam kenyataan, dalam amal soleh, dalam kebajikan, dalam kebaikan. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak terhenti hanya pada niat saja gitu. Jadi harus dengan amal. Sudah niat berhijab, hijab sekali langsung gitu. Sudah niat sholat, ya sholat. Jangan baru niat saja kemudian malah nggak sholat, itu namanya niatnya nggak mantap. Atau itu bukan niat. Kan kalau itu namanya baru kepengen. Baru kepengen. Ya, yang namanya niat itu dibarengi dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Kan itu definisi, kan ada definisi niat itu. Kita punya keinginan tapi yang dibarengi dengan perbuatan. Ya. Dan itu juga harus kuat, harus punya tekad mantap. Nah, itulah namanya niat. Itulah definisi niat. Nah, gitu Pak nih. Nah, kemudian nih Kiai, bagaimana untuk menanamkan dalam hati kita untuk bisa istiqomah. Kadang orang tuh udah mau hijrah, habis itu besoknya sholat nggak sholat atau pakai kerudung, habis itu lepas. Puasanya ya udahlah besok kan puasa Ramadan, besok masih ada sebulan kayak gitu. Bagaimana tuh Kiai? Ini berarti harus memperbarui niatnya. Niatnya kurang kokoh, niatnya kurang mantap. Kalau niat dan tekad itu sudah mantap di hati, maka akan timbul istiqomah. Jadi orang yang tidak istiqomah karena tadi tidak punya kemantapan di hati, tidak punya niat yang kokoh, itu persoalannya. Sehingga dia tidak istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau niatnya mantap, yakin Allah pasti memberikan istiqomah kepada dia yang melakukan kebaikan seperti berhijab, sholat, puasa dan lain-lain sebagainya. Itu pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah. Jadi emang benar-benar dari niat kita ya Kiai, harus yang kuat mantap ya, segala sesuatu. yang kokoh, yang kuat. Nah, bagaimana cara menanamkan niat itu biar kuat Kiai? Kadang tuh udah ntar aja niatnya kurang nih, niatnya kayak gitu. Nah, makanya kita harus mengetahui yang mau kita niatkan, yang mau kita lakukan ini apa. Kota Bekasi melaksanakan sistem pendidikan ta'adib wa tarbiyah human capital and good citizen sehingga melahirkan generasi Islam yang berakhlak mulia, berprestasi tinggi serta memegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah.
SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi sangat menyenangkan karena guru-guru di sini yang sangat baik dan juga responsif. Ditambah fasilitas sekolahnya yang juga sangat memadai. Alhamdulillah, saya senang bersekolah di SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi karena lingkungan belajar yang islami dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta ditunjang dengan fasilitas kesehatan yang lengkap. Yuk masuk SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi. Gitu. Outputnya apa? Hasilnya apa? Oh, sholat, puasa, zakat, infak, sodako. Ini nilainya apa? Sodako itu apa? Tujuannya apa? Hasilnya apa? Nah, setelah itu kita tahu, ya kita tahu ya. Berarti ini luar biasa ya. Misalnya sholat, berhijab dan lain sebagainya. Itu ternyata sangat mulia. Kemuliaannya sisinya ini dan ini. Nah, setelah itu mantapin di hati kita untuk berhijab. Kenapa? Kita tahu hijab ini seperti ini, manfaatnya seperti ini, hikmahnya seperti ini, kemuliaan wanita berhijab seperti ini. Nanti bukan cuma sekedar dunia saja, tapi ini sampai ke akhirat. Nah, kan tahu semua tuh. Mantapin niat. Nah, kalau itu sudah mantap, yakin. Dan informasi tentang yang mau diniatkan itu dia sudah tahu, betul-betul tahu, yakin. Maka apa yang mau dia laksanakan itu akan istiqomah. Nah, Kiai, ini terakhir. Gimana sih kadang kalau misalnya kita melakukan kesalahan gitu kan, kayak menyepelekan, udahlah sholat itu nggak usah, sholat itu kadang dosa itu tidak terasa, ya kan Kiai? Dosa itu tidak terasa. Nah, bagaimana biar kita tuh mengingat bahwa segala sesuatu yang kewajiban itu kalau kita tinggalkan kita tuh memiliki dosa kayak gitu. Bagaimana biar mengingat seperti itu, Kiai? Makanya harus ada hisab dalam diri kita. Jadi hasibu qabla an tuhasabu, hasibu anfusakum. Hisab, hitung-hitung. Cek, cross check diri kita sebelum kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sholat kewajiban dari Allah. Ini rukun Islam. Kalau tidak sholat, nanti Allah akan berikan murka kepada kita. Azab kelak di akhirat, dan itu sangat dahsyat azabnya. Nah, timbulkan rasa, wah, gawat ini. Nah, kalau kita sudah punya dalam hati kemudian tertanam yang terkait dengan ibadah misalnya sholat, maka kita tidak pernah akan meninggalkan ibadah seperti sholat tersebut. Karena kita tahu, apalagi kemuliaan sholat bersujud dengan Allah, ada ruku, ada sujud di sana, ketenangan batin kita ketika mengingat Allah dalam sholat. Nah, ini penting. Wasta'inu bis sabri was shalah. Kita mohon kepada Allah, ingin minta tolong dengan sabar dan juga dengan sholat. Itu minta pertolongan bukan hanya dunia, tapi terkait dengan akhirat kita. Jadi keseluruhan hidup kita, kita bisa minta kepada Allah pertolongannya dengan sabar dan dengan sholat. Nah, jadi ini sebagai satu ibadah di mana kita bisa dekat dengan Allah, bermunajat dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, sehingga hati kita mantap, amal kita jadi baik. Karena gerakan-gerakan sholat itu kan menunjukkan semua kebaikan. Rukuknya, sujudnya, tentu kita tadallul, rendah diri di hadapan Allah, di depan orang juga jadi nggak sombong. Nah, dengan sholat tadi, karena kita ruku, apalagi sujud, apa yang mau kita sombongkan? Nah, itu salah satu hikmah dari sholat, dan masih banyak hikmah besar lainnya dari pelaksanaan sholat, dan juga tentu ibadah-ibadah lainnya dalam Islam. Masya Allah. Jadi sebelum Allah itu menghisap kita, lebih baik kita sadar diri semasa hidup di dunia. Kita menghisap diri kita bahwasannya dosa kita tuh udah besar banget, udah banyak sekali. Betul. Dan Masya banyak kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan semasa hidup ini, semasa di dunia ini. Dan pastinya juga di dunia kalau kita ibadah, banyak kebaikan yang kita raih, yang kita dapat, yang kita gapai.
banyak sekali. Iya, Masya Nah, Allah. hati yang tenang, Ketenangan. pikiran juga yang damai. Kan itu bukan sebatas materi hidup Iya. ini, walaupun tentu ya ada manfaatnya lah materi itu. Tapi kita harus punya landasan hidup, bahwa landasan hidup adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa materi yang kita miliki harus kita gunakan untuk ibadah, untuk kebaikan, untuk satu yang sifatnya mulia, gitu. Jadi semuanya dibawa kebaikan. Terima kasih banyak ya Kiai atas nasihat dan ilmu-ilmu dan juga waktunya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan khususnya untuk sahabat MUI TV Kota Bekasi. Amin. Nah, untuk sahabat MUI TV Kota Bekasi, terima kasih banyak dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube kita, dan juga untuk mungkin masukan-masukan bisa lihat di bawah sini, bisa chat langsung. Dan terima kasih, kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. You